Komunitas Cilacap Big Story itu sebenarnya awalnya saya yang menginisiatif ya, menginisiasinya. Jadi pada waktu itu tahun 2014 saya pribadi merasa di Cilacap itu banyak sejarah Cilacap atau bangunan-bangunan bersejarah Cilacap yang hilang ataupun rusak ya. Nah, dari sejak itu tahun 2014 itu saya mulai berpikiran bahwa harus ada gerakan anak muda yang dapat melestarikan sejarah Cilacap. Jadi tahun 2014 itu yang awal kita merintis komunitas sejarah Cilacap. Untuk kegiatan Cilacap History, kita ada jelajah sejarah, kita ada resik-resik situs kayak membersihkan makam-makam kuno ataupun makam-makam bersejarah. Lalu ada juga pembuatan buku. Jadi di komunitas Cilacap History ada sebuah target lah. Dalam 1 tahun minimal 3 buku kita keluarkan. Saya bersama dengan komunitas Cilacap History itu sudah menerbitkan yang pertama adalah buku Jejak-Jejak Sejarah Cilacap yang dicetak oleh kami dan dicetak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai 1.500 eksemplar. Sehingga ini mengenalkan sejarah yang ada di Cilacap. Saya sudah menerbitkan juga bersama komunitas Cilacap History adalah tentang kepahlawanan Sutarjo Wiryo Pranoto. Seorang pahlawan dari Kesugihan yang melalang buana sampai New York, ini yang luar biasa. Dan sayangnya masyarakat Cilacap malah belum mengenal nama jalan atau ruang publik pun tidak ada di Cilacap. Makanya kami terbitkan buku itu agar masyarakat Cilacap lebih mengenal itu. Yang ketiga adalah buku Melawan Lupa. Ini berisi antologi dari teman-teman komunitas Cilacap History menerbitkan beberapa petikan atau petilan sejarah yang ada di Cilacap. Selanjutnya saya akan membuat buku seperti disampaikan oleh Mas Riyad tadi tentang Jenderal Sudirman ketika bertumbuh di Cilacap. Dari kecil sampai Jenderal Sudirman masuk menjadi tentara peta. Lalu ada juga belajar aksara Jawa kuno. Bagi masyarakat Cilacap khususnya mungkin hanya mengenal aksara Jawa, tapi yang Honocoroko. Tapi di komunitas kita mengenalkan aksara Jawa kuno. Jadi tahun ini kita merencanakan mengeluarkan ada 2 buah buku. Satu tentang perjalanan Jenderal Sudirman ketika dia kecil hingga menjadi kepala sekolah di Cilacap. Karena kebanyakan orang tahu Jenderal Sudirman itu ada di Purbalingga dan museum ataupun universitasnya ada di Purwokerto. Banyak yang belum mengetahui bahwa dari muda hingga dia masuk ke peta, Jenderal Sudirman berada di Cilacap. Lalu yang kedua ada buku tentang yang direncanakan itu Tionghoa di Cilacap. Bahwa sebenarnya masyarakat Tionghoa di Cilacap itu sangat besar sekali peranannya untuk pembangunan kota Cilacap tempo dulu. Nah, 2 sejarah besar ini yang rencana kita angkat supaya masyarakat lebih tahu tentang Jenderal Sudirman dan komunitas atau masyarakat Tionghoa di Cilacap.
Ya, harapan untuk masyarakat Cilacap itu sebenarnya kita ingin sejarah Cilacap atau secara lokal itu lebih dihargai, lebih dihormati, karena kalau bukan masyarakat kota Cilacap ataupun masyarakat Kabupaten Cilacap yang nguri-nguri sejarah Cilacap, itu siapa lagi gitu. Jadi semoga ke depan generasi muda kita tidak malu untuk menggali sejarah sendiri, karena bisa jadi sejarah di Cilacap lebih indah ataupun lebih menarik ketimbang di sejarah di luar kota Cilacap. Ada ungkapan ya, bahwa untuk menghancurkan sebuah negara itu tidak perlu dengan kekerasan ataupun peperangan, tapi hapus ingatan sejarah anak muda, maka sebuah negara itu akan hancur dengan sendirinya. Pepatah ini atau ungkapan ini sudah terbukti di negara-negara yang sekarang sedang berkecamuk perang saudara. Nah, sebuah sejarah itu bisa menjadi refleksi bahwa kita merdeka itu hasil dari persatuan, bukan perpecahan. Nah, semoga sejarah Cilacap ini dapat mempersatukan kita dari berbagai golongan, dari berbagai ras ataupun suku, supaya bersatu membangun bangsa Indonesia.